Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau memberikan kesempatan dan anugerah kepada kami pada malam hari ini. Setelah sekian lama kami terpisahkan oleh pandemi COVID, tetapi pada malam hari ini Tuhan beranugerah mempertemukan kami meskipun secara virtual. Tetapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, menuntun setiap kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan materi yang akan kami bahas pada malam hari ini. Tuhan memberikan kepada hamba-Mu hikmat, Tuhan juga yang memberikan satu pencerahan kepada setiap kami yang mengikuti daripada pembinaan malam hari ini. Kami serahkan waktu di depan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan share screen. Jadi, oke. Nah, saudara sekalian, inilah pelayanan saya ya sekarang Reform Legacy Academy, dan kita malam hari ini akan membahas rupa-rupa angin pengajaran seperti tema yang diberikan. Cuma saya akan memfokuskan kepada satu topik karena saya diberikan 3-4 video sebetulnya yang akan kita bahas, tapi saya akan memfokuskan kepada satu materi dari video yang diberikan kepada saya. Maka materinya saya berikan judul Christian Faith, Tradition, and Authority. Ya, jadi ini topik kita, dan ini adalah suatu apologetika terhadap satu kritikan, satu serangan terhadap kekristenan. Ya, nah saudara sekalian, untuk mengawali ini saya akan mengajak kita membaca 3 ayat bersama-sama pada malam hari ini. Ya, pertama kita akan membaca Efesus 4 ayat 14 yang menjadi dasar daripada tema kita malam hari ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dan terakhir dari Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi yang tidak menurut Kristus. Nah, 3 ayat ini, saudara, menjadi dasar daripada apa yang akan kita pelajari pada hari ini, dan kita melihat di dalam Alkitab sebenarnya begitu banyak nasihat, peringatan akan bahaya pengajaran dan rupa-rupa permainan palsu manusia. Nah, kita diingatkan supaya berhati-hati, tidak mengambil bagian di dalamnya. Sebaliknya kita harus berani mengekspos, membongkar kesalahan-kesalahan dari ajaran tersebut. Nah, saudara, yang menjadi dasar daripada pergumulan kita saat ini ya, kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi 1,5 tahun lebih yang sedang terjadi ini, dunia digital, dunia internet ini begitu marak sekarang. Nah, kita tertolong, saudara, oleh dunia internet ini dengan sosmed, YouTube, Zoom, dan sebagainya, berbagai aplikasi dan lain-lain, untuk bisa tetap kita bertumbuh, beribadah hari Minggu, dan sebagainya. Tetapi, saudara, di satu pihak yang lain, kita harus menyadari loh, bahwa di tengah-tengah perkembangan dunia sosmed yang begitu masif, segala aplikasi yang tersedia di dalam gadget kita, ternyata juga memiliki satu dampak negatif. Nah, ini menjadi bola liar yang menggelinding. Sekarang kita lihat di dalam khususnya masa pandemi ini, begitu banyaknya orang memakai dunia digital, memakai aplikasi dan sosmed ini untuk saling menyerang, saling mengkritik satu dan dengan yang lain, dan mereka menawarkan juga terlebih dalam pengajaran-pengajaran dan juga adalah versi kebenaran menurut pemikiran mereka sendiri. Ya, jadi ini satu fakta yang tidak bisa kita hindari, bahwa kekristenan ini selalu berinteraksi dengan budaya, kebudayaan manusia yang berkembang. Jadi kalau abad 16 dahulu ditemukannya mesin cetak, itu juga mempengaruhi kekristenan. Abad ke-21 ditemukannya dunia digital, sosmed ini mau tidak mau juga membuat kekristenan bergesekan satu dengan yang lain. Ya, nah ini yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Seorang yang bernama Cliff Mars mengatakan, ya, di dalam zaman postmodern ini,
Jadi kita ini sekarang hidup bukan di dalam zaman modern, saudara, tetapi di dalam zaman postmodern. Ya, agama itu menjadi bagian dari apa yang disebut dengan marketplace. Jadi agama itu seperti di dalam pasar, saudara, di dalam ruang publik yang terekspos, bisa dilihat oleh banyak orang di dunia digital, ya, bisa dibaca, didengarkan, dipelajari. Jadi ini seperti satu marketplace of belief of system dan suatu worldview, cara pandang kita yang dimana itu berkompetisi, saudara, bersaing untuk menarik perhatian orang. Nah ini ya tidak bisa kita hindari. Saudara lihat di YouTube begitu banyak gereja, pengajaran, persekutuan dan sebagainya, itu seperti supermarket, saudara bisa memilih atau tidak memilih, mana yang senang dilihat dan sebagainya, ya. Jadi saudara, inilah yang dikatakan oleh Cliff Mars bahwa dunia agama atau dunia rohani seperti marketplace yang berarti people itu are free to choose. Mereka masyarakat itu bebas untuk memilih sesuka hati mereka. Ya kalau mereka memilih yang baik, mereka bertumbuh. Mereka memilih yang salah, yaitu satu bahaya yang luar biasa. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat ya, saya agak heran juga dikirimi oleh pengurus beberapa video yang ternyata itu berasal dari aplikasi TikTok ternyata. Nah, setahu saya aplikasi TikTok itu adalah aplikasi untuk joget ya, tetapi ternyata dipakai juga untuk memberikan satu pandangan versi kebenaran menurut satu aliran tertentu. Nah, saya akan memainkan atau memutarkan sebuah video yang dikirim dan ini yang menjadi dasar materi kita pada malam hari ini ya. Harap saudara mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Bapak ini ya. Kita dengarkan saja ya. Sebentar. Ini saya belum share screen. Mendengar kisah seorang papa dari keluarga Tionghoa yang terpaksa putus hubungan dengan anaknya yang mendadak berubah setelah sekolah di luar negeri. Kenapa? Lah papahnya ini kan masih beragama Konghucu, Kelenteng, jadi masih punya altar sembayangan di rumah yang berisi foto-foto leluhur. Lah waktu anaknya disuruh sembayang setelah lulus dari luar negeri tidak mau, malah bilang, wah ini berhala ini Pak, ini dosa, ini pasti masuk neraka, tidak mau. Lah papahnya kan tersinggung. Lah wong ini anak disekolahkan aja pakai uangnya papahnya, dibesarkan supaya disekolahkan supaya pintar. Lah ini dari luar negeri kok malah maki-maki dan marah-marah soal sembayangan leluhurnya. Wah, terjadi pertikaian besar sampai akhirnya mereka putus hubungan. Saya kadang ya heran, ngapain ya mereka itu kok nggak mau toleransi gitu loh. Oke lah, mungkin punya kepercayaan baru, tapi leluhur itu kan berdoa di depan leluhur kan ya nggak ada salahnya. Kan kalaupun misalnya ajarannya yang baru, ya kan bisa nyebut nama siapapun yang sesuai dengan ajarannya. Asal ngikutin aja. Jadi kadang saya heran orang-orang itu berubah pikiran, dan kemudian malah istilahnya mempersekusi orang tuanya sendiri, ngata-ngatain orang tuanya berhala lah, masuk neraka lah, dosa besar lah. Bahkan kadang makan itu malah nggak terima kasih sama orang tuanya, ya berdoa sih oke, tapi menurut saya tetap harus berterima kasih juga, oke, atau menyapa orangnya Pak, Mah, makan. Jadi hal-hal yang simpel itu mendadak malah jadi rumit setelah punya ajaran baru. Dan kadang saya jadi mikir anak-anak gitu kok kayak malin kundang ya, yang tidak mau mengakui ibunya yang miskin dan tidak berpendidikan karena merasa dirinya sudah pinter. Dan kita kan sebenarnya si malin kundang akhirnya dikutuk, ibunya jadi batu. Tapi menurut saya kalau anak-anak yang sudah salah kaprah gitu, meskipun mereka menurut dirinya pinter, menurut saya nggak usah dikutuk kok. Sebabnya kenapa? Hati mereka telah berubah menjadi batu. Ya, oke ya, saya lanjutkan. Jadi saudara harus tahu, ini satu kritik terhadap iman Kristen kita. Ya enggak apa-apa, silakan saja mengkritik ya. Tapi saudara,
Kritik ini sebenarnya bicara tentang apa? Ini adalah bicara tentang satu doktrin di dalam pemikiran Konfusius yang namanya filial piety, ya. Jadi satu pemikiran yaitu bahwa seorang anak itu harus berbakti dan hormat kepada orang tuanya. Nah, di dalam pemikiran Konfusius tentu saja kalau saudara pernah belajar bukan hanya berbicara tentang bakti dan hormat seorang anak, ya. Konfusius berbicara banyak hal, dan itu semua dicatat pemikirannya di dalam buku yang berjudul Analects. Jadi pemikiran Konfusius itu dituliskan oleh para murid-muridnya, kemudian dibukukan, dan di dalam dunia barat disebut sebagai The Analects, ya. Nah, saudara, apa yang jadi kritikan Bapak ini akan menjadi topik kita pada malam hari ini, sehingga seolah-olah dikatakan di dalam kritikan ini memang tidak bicara tentang langsung anaknya menjadi orang Kristen, tetapi dia menggunakan istilah kepercayaan yang baru dan sebagainya. Apa yang saudara tangkap dari pemaparan ini, seolah-olah ketika seseorang itu menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, anak ini menjadi orang yang sangat tidak memiliki hormat kepada orang tua, kurang ajar, ya, bahkan makan saja tidak mau nawari papanya. Pokoknya digambarkan sebagai sesuatu yang begitu buruk setelah orang itu menjadi anak Tuhan. Nah, sebelum saya mengkritisi pemikiran ini dari kacamata firman Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat, saudara, sebenarnya apa yang terjadi di dalam dunia sosmed kita. Apa yang terjadi? Dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi di dalam zaman ini, saudara, itu adalah satu peperangan worldview, ya. Nah, worldview itu apa? Worldview itu adalah satu komitmen, satu fundamental orientation of the heart, ya, satu kecenderungan hati yang dipegang oleh seseorang, entahkah itu sesuatu yang benar, ya, ataukah sesuatu yang setengah benar, atau bahkan seluruhnya bisa salah. Dan seseorang itu bisa memegang sesuatu nilai, sesuatu worldview, cara pandang, cara berpikir, itu konsisten atau tidak konsisten, ya, sadar atau tidak sadar. Setiap orang itu pasti memiliki sebuah worldview di dalamnya. Jadi worldview itulah yang akan menjadi dasar di mana kita itu hidup, dan kita itu bergerak, dan kita itu menjadi diri kita sendiri. Nah, ini definisi dari seorang yang bernama James Sire. Nah, saya sederhanakan saja, saudara. Worldview itu adalah satu prinsip, satu nilai, satu cara berpikir, ya, satu cara pandang terhadap realitas kehidupan ini yang kita yakini sebagai satu kebenaran. Jadi ketika Bapak itu tadi ngomong seperti itu adalah worldview-nya dia tentang hubungan orang tua dan anak. Dan semua orang pasti menganggap worldview-nya itu adalah satu kebenaran, walaupun mungkin belum tentu benar, ya. Nah, inilah, saudara, yang terjadi kalau kita ingin tahu apa sebenarnya terjadi di dalam dunia sosmed kita. Ini adalah medan pertempuran worldview, saudara, peperangan worldview. Tadi di depan Cliff Marks itu mengatakan bahwa itu sekarang seperti marketplace di mana orang berkompetisi untuk menarik perhatian orang, ya. Orang menawarkan worldview-nya masing-masing di dalam kepercayaannya, di dalam agamanya untuk mempengaruhi orang atau menarik orang. Nah, saya sebelum akan berkomentar tentang worldview dari Bapak tersebut, saya akan mengajak kita untuk melihat fondasinya terlebih dahulu. Saudara, di dalam kekristenan itu selalu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya budaya atau tradisi, ya. Nah, bagaimana sebenarnya, saudara, iman Kristen itu melihat hubungan kekristenan dengan satu budaya? Karena budaya ini sesuatu bagian yang melekat di dalam hidup manusia, termasuk adalah anak-anak Tuhan. Saya ingin mengutipkan dari pemikiran Richard Niebuhr, ya. Richard Niebuhr di dalam bukunya yang terkenal Christ and Culture itu membagi ada 5 kemungkinan relasi kekristenan, iman Kristen dengan budaya. Saya singkat saja karena buku ini sebenarnya panjang, saya coba akan ringkaskan 5 hubungan itu kira-kira seperti ini. Yang pertama, ada hubungan yang namanya Christ against culture. Kristus atau iman Kristen itu berlawanan atau memusuhi kebudayaan. Jadi pandangan ini itu berpikir, saudara, semua budaya atau tradisi di luar gereja itu buruk, berdosa dan tercemar, sehingga harus dihindari.
Ya, jadi Kristus datang ini untuk menghancurkan kebudayaan tersebut. Jadi ini satu worldview, satu cara berpikir bahwa semua budaya di luar gereja, di luar kekristenan itu jelek. Maka zaman dahulu orang itu pergi ke gunung mengasingkan diri, menjadi biara, tidak bersentuhan dengan dunia sama sekali. Ya, yang kedua ada yang mengatakan hubungannya itu Christ of culture, Kristus dari budaya. Nah, ini kebalikannya, saudara. Kalau tadi itu anti dengan budaya, maka pandangan kedua ini sangat mengakomodir budaya dan mengatakan bahwa semua budaya itu baik dan tidak ada sesuatu yang perlu ditentangkan dengan iman Kristen. Nah, ini mungkin Bapak tadi itu berpikiran seperti ini tentang kekristenan. Mestinya kekristenan itu harus sangat toleran dong, berdoa kepada leluhur itu kan enggak apa-apa, enggak ada salahnya dan sebagainya. Ya, banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan juga berpikir di dalam pola pikir kedua ini. Jadi semua budaya itu baik, tidak ada yang salah. Nah, kita boleh memakainya untuk kepentingan kita di dalam kekristenan. Ya, ini Christ of culture. Yang ketiga, Richard Niebuhr mengatakan ada hubungan yaitu Christ above culture. Kristus di atas budaya. Nah, jadi pandangan ini mengatakan budaya itu pada dasarnya baik, tapi sudah tercemar oleh dosa, sehingga perlu disempurnakan oleh gereja. Dan Kristuslah yang menjadi pemersatu keduanya, baik gereja atau iman Kristen maupun kebudayaan itu. Ya, tapi ini sesuatu yang terpisah antara kekristenan dan kebudayaan. Ya, ini pandangan yang cukup baik, yang Martin Luther juga pegang pandangan seperti ini ya, termasuk Thomas Aquinas dan sebagainya. Nah, yang keempat, saudara sekalian, ada satu pandangan hubungan yang mengatakan Christ and culture in paradox. Nah, ini mengajarkan bahwa antara iman Kristen dan budaya itu ada sesuatu yang bermusuhan, yang bertentangan. Jadi ada jurang pemisah yang tidak bisa diperdamaikan antara kekristenan dengan kebudayaan. Nah, ini mirip dengan tadi Christ against culture, ya. Jadi ya budaya jalan sendiri, kekristenan juga jalan sendiri, dan keduanya itu di dalam satu pertentangan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini adalah Christ the transformer of culture. Kristus adalah pengubah, transformer dari budaya. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa budaya itu telah berdosa, berada di dalam satu penghakiman Allah, tetapi sekaligus nanti akan dipulihkan melalui Kristus. Karena Kristus datang untuk mentransformasi budaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, nanti diteruskan oleh panggilan gereja dan juga panggilan daripada orang Kristen yang harusnya mempengaruhi kebudayaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, jadi pembahasan kita pada malam hari ini meresponi video tersebut tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang relasi kekristenan dengan budaya. Karena apa yang tadi dikatakan oleh Bapak tersebut itu sudah menjadi satu bagian budaya dari etnis tertentu, ya, khususnya etnis Tionghoa. Jadi saya harus membahas ini, menjelaskan kepada saudara supaya saudara mengerti apa sebenarnya menjadi akar permasalahan di dalam bagian ini. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam pembahasan tentang bagaimana sebuah Christian worldview, cara pandang worldview Kristen itu melihat tradisi atau budaya. Ya, yang pertama, saudara harus tahu, tradisi itu adalah produk dari budaya, culture, dan agama. Jadi kalau kita mau tahu lebih detailnya, saudara, tradisi itu adalah bagian dari budaya sebetulnya. Dan tradisi itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya religion. Ini satu hal yang mungkin kita tidak sadari, ya. Tetapi inilah realitanya. Jadi ada satu definisi dari The Lausanne Committee of World Evangelism yang mendefinisikan budaya itu sebagai satu sistem yang terintegrasi, ya, system of belief, sesuatu yang dipercayai, yang terintegrasi, satu nilai-nilai, satu kebiasaan dan institusi yang terikat, ya, terikat di dalam sebuah masyarakat, dan bersama-sama budaya itu memberikan identitas kepada masyarakat tersebut, memberikan satu harga diri, ya, wibawa,
memberikan kepada mereka satu security, rasa aman, dan continuity, karena ini nanti terus akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi tradisi ini adalah produk dari satu budaya, saudara, dan tidak bisa dilepaskan dari apa yang dipercayai oleh satu masyarakat. Ya, ini hal pertama yang harus kita ketahui. Tradisi adalah produk dari budaya. Ya, dengan kata lain, yaitu ada produk manusia. Yang kedua, saudara, ketika kita berbicara tentang tradisi, nah, apa sih tradisi itu? Nah, definisi tradisi itu berasal dari kata tradere, bahasa Latin tradere, yang artinya handover, menyerahkan. Ya, kata tradere ini memiliki akar kata yang sama dengan bahasa Inggris traitor, pengkhianat. Jadi pengkhianat itu kan orang yang menyerahkan. Jadi tradisi itu handover, menyerahkan apa yang mereka percayai, mereka anggap itu sebagai satu kebenaran kepada generasi berikutnya. Nah, saya cuplikan di dalam kamus Merriam-Webster, definisi tradisi itu ya seperti yang tadi didefinisikan di dalam kebudayaan, ya agak mirip. Satu kepercayaan atau cerita atau satu rangkaian kepercayaan yang dianggap atau diterima sebagai sesuatu yang historis dan itu diwariskan dari generasi ke generasi, ya, from one generation to another without written instruction, tanpa perlu dituliskan kembali. Jadi saudara, ini adalah hal tentang tradisi, definisinya, ya. Yang kedua, saudara, lihat bagaimana John Frame itu, seorang teolog Reform, memberikan pengertian terhadap tradisi. Bahwa tradisi itu adalah satu hal, ya, atau budaya itu juga meliputi satu system of ideas, satu pemikiran yang kita bangun. Sains, ya, filsafat, ekonomi, politik, teologi, sejarah, dan semua hal termasuk sekolah, universitas, seminari, semuanya, saudara, itu adalah bagian dari produk budaya manusia, termasuk adalah keluarga yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini, pemerintahan dan sebagainya, ya, termasuk adalah budaya itu termasuk our custom, kebiasaan kita, permainan kita atau olahraga kita, hiburan kita, musik, buku dan sebagainya. Itu produk budaya, saudara. Jadi, saudara, kesimpulannya adalah budaya atau tradisi itu adalah produk manusia yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang tidak berbudaya, saudara. Karena Tuhan yang memberikan perintah ini di dalam Kejadian 1 ayat 28. Penuhi bumi, taklukkan bumi, ya, beranak cucuklah. Itu disebut dengan mandat budaya. Sehingga manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu selalu akan menghasilkan budaya. Nah, masalahnya budaya itu benar atau tidak? Tunggu dulu, ya. Nah, poin kedua sekarang, saudara harus tahu bahwa budaya atau tradisi itu ternyata tidak pernah netral, saudara. Tidak ada budaya netral itu. Ya, saya kutipkan kembali John Frame berkata, jadi kita sekarang tahu bahwa budaya itu berhubungan dengan religion, yang tadi di depan saya katakan. Ya, bahwa budaya itu selalu berhubungan dengan kepercayaan satu masyarakat tertentu. Dan itu akan menjadi satu budaya, kemudian menjadi satu tradisi di dalam masyarakat tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang nilai-nilai dan ide, pemikiran, kita selalu berbicara tentang agama. Ya, Henry Van Til juga mengatakan hal yang sama. Budaya itu bukanlah sesuatu yang netral, saudara, yang tanpa ethical atau tanpa religious connotation. Tidak ada, saudara. Semua budaya itu dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, dan dia mengatakan, jadi budaya itu adalah sesuatu pelayanan untuk Tuhan di dalam hidup kita. It is religion externalized. Itu satu agama yang diwujudkan di dalam satu bentuk yang bisa dilihat. Ya, jadi saudara, ini adalah hal kedua ketika kita bicara tentang budaya atau tradisi. Tidak pernah netral, saudara. Di baliknya, itu selalu ada agama, satu komitmen, satu religion di dalamnya. Saya kutipkan kembali John Frame mengatakan kalimat yang sama, budaya maka dari itu tidak pernah religiously netral, ya, tidak pernah netral, saudara.
Semua di dalam suatu budaya atau tradisi itu mengekspresikan dan mengkomunikasikan sebuah keyakinan iman, keyakinan agama. Entahkah iman tersebut itu berada atau sejalan dengan Allah yang benar, atau menyangkali dia. Ya ini tok, saudara, kemungkinannya. Budaya itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sebaliknya, budaya itu bisa menunjukkan pemberontakan kepada Allah. Jadi tidak ada budaya netral. Oh, ini netral kok. Kita tidak berpihak kepada Allah apa. Tidak ada, saudara. Semua budaya itu tidak pernah netral. Ya, jadi ingat, saya membawa saudara kepada satu kesimpulan topik kita pada malam hari ini. Maka tadi yang dikatakan di dalam video tersebut itu menjadi satu tradisi, menjadi satu budaya, satu etnis tertentu. Ya, jadi kita sekarang tahu bahwa berdoa kepada orang yang sudah mati itu bukan sekedar budaya, saudara. Bukan sekedar tradisi. Nah, kita tahu sekarang bahwa di baliknya itu ada sesuatu religious worldview. Ada satu cara pandang yang berkaitan dengan satu keyakinan iman, satu keyakinan agama tertentu. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, saudara. Suka tidak suka, ya beginilah agama. Ya, karena agama budaya itu adalah produk dari manusia yang beragama. Ya, ketiga, saudara harus tahu ketika berbicara tentang budaya dan tradisi bahwa budaya dan tradisi itu bukan sekedar tidak netral. Alkitab mengatakan bahwa budaya dan tradisi manusia itu sudah tercemar dosa. Ini, saudara. Ya, sudah tercemar dosa karena Alkitab mengatakan Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, maka tidak mungkin budaya itu terus netral atau tidak tercemar dosa. Tidak mungkin, saudara. Ya, John Frame mengatakan kembali, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa dan budaya kita mencerminkan kejatuhan tersebut. Saudara lihat, setelah manusia jatuh dalam dosa, kitab Kejadian mencatat manusia hanya ada dua kemungkinan, menghasilkan budaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau melawan Tuhan. Nuh membuat bahtera, itu berbudaya, saudara. Dan itu adalah budaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menara Babel itu budaya, saudara. Dan itu adalah budaya yang melawan, memberontak kepada Tuhan. Maka John Frame mengatakan, kebudayaan kita itu mencerminkan kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, jadi ini sesuatu yang mengerikan. Alkitab kalau sudah menelanjangi sesuatu, tidak main-main, saudara. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, jadi saudara lihat, kita sampai di dalam poin ketiga ini disadarkan satu hal, saudara. Satu hal yang seringkali kita tidak sadari. Banyak budaya dan tradisi yang kita lihat ditunggangi oleh banyak kuasa kegelapan, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, saudara lihat di negara kita begitu banyak budaya yang ditunggangi kuasa kegelapan. Sebelum atraksi, baca mantra atau ritual, atau bahkan di tengah-tengah atraksi tiba-tiba terjadi kerasukan dan lain-lain, dan itulah budaya, saudara, yang dilestarikan. Ya, jadi saudara harus mulai sadar inilah satu realitas kehidupan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, itu memberikan dampak terhadap satu budaya dan tradisi produk manusia. Kalau begitu, dunia ini begitu mengerikannya, luar biasa. Betul. Tetapi poin keempat, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa di tengah-tengah keberdosaan manusia menghasilkan budaya ini, Allah itu masih memberikan kepada kita satu anugerah umum, common grace, kepada dunia yang berdosa. Ya, apa itu common grace? Saudara, common grace itu adalah satu anugerah Allah yang menopang dunia yang sudah tercemar dosa ini, sehingga di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, saudara, budaya yang berdosa ini, manusia itu masih dapat menjalankan satu kehidupan yang baik, masih bisa menghasilkan sesuatu yang baik di mata manusia. Saudara masih bisa menikmati musik yang indah, yang diciptakan bukan oleh anak Tuhan. Ya kan? Saudara masih bisa menikmati karya lukisan yang diciptakan oleh pelukis-pelukis hebat di dunia yang tidak mengenal Kristus.
Saudara sakit, saudara pergi ke dokter, kemungkinan besar dokter yang pinter luar biasa itu bukan orang percaya. Gadget di tangan saudara yang saudara pakai begitu canggih, mungkin diciptakan bukan oleh anak Tuhan. Duh, kok bisa seperti itu? Itulah common grace. Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini masih beranugerah secara umum, sehingga kita masih bisa menjalani dan menikmati hal-hal yang indah dan baik di dalam kehidupan ini. Nah, saudara mengerti ya, sampai di dalam poin ini. Maka saudara, saya ingin mengatakan, anugerah umum Tuhan itu juga ada di dalam banyak agama dan ajaran dan kepercayaan. Maka jangan heran, saudara, di dalam pemikiran Konfusius, kita menemukan pemikiran-pemikiran yang baik dan mirip dengan iman Kristen. Saya bukan ahli Konfusianisme, tapi saya mempelajari Konfusianisme. Jadi sedikit-sedikit ya saya ngertilah pemikiran daripada Konfusius, ya. Nah, saudara, kalau kita mempelajari pemikiran Konfusius, saudara akan terheran-heran. Kok banyak pemikirannya itu mirip dengan kekristenan. Konfusius mengatakan, jangan melakukan sesuatu kepada orang lain yang engkau tidak ingin mereka lakukan kepada kamu. Saudara, kalau ingat kalimat ini, ingat perkataan Tuhan Yesus apa? Mirip kan? Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam positif. Apa yang engkau kehendaki orang lain lakukan kepada engkau, lakukanlah terlebih dahulu. Mirip ya? Konfusius ngomong dalam nada negatif, jangan lakukan. Tuhan Yesus ngomong dalam nada positif. Apa yang orang lain ingin lakukan kepada engkau, lakukanlah dulu. Saudara akan terheran-heran loh membaca analek begitu banyak ajaran-ajaran moral yang baik di dalam pemikiran Konfusius. Kok bisa? Common grace, anugerah umum. Dan bukan hanya di dalam pemikiran Konfusius, hanya di dalam pemikiran para moralis, ajaran moral, filsafat moral. Saudara akan menemukan pemikiran-pemikiran yang baik menurut standar manusia. Semua ini terjadi, saudara, di dalam konteks anugerah umum. Jadi ini 4 poin utama yang saudara harus pegang baik-baik ketika saudara mau berbicara melihat tentang kebudayaan dan tradisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, nah sekarang saya akan mulai masuk, saudara, untuk mulai memberikan sedikit tanggapan kepada video yang tadi kita lihat. Video tersebut tadi itu memberikan kepada kita kritik kepada kita bahwa seolah-olah kalau orang itu menjadi anak Tuhan, jadi jeleknya minta ampun, ya, memberontak kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua, meneraka-nerakakan orang tua, pokoknya tidak ada yang baik sama sekali, sampai makan pun tidak nawari orang tua. Bahkan dikatakan hatinya sudah membatu, pokoknya weleknya minta ampun. Orang kalau jadi orang Kristen, seorang anak jadi kurang ajar terhadap orang tua. Saya akan tunjukkan, saudara, worldview seperti itu, cara pikir seperti itu, salah luar biasa. Bagaimana kekristenan melihat sebuah keluarga, relasi orang tua dan anak? Ya, saudara sekalian, iman Kristen itu, Alkitab mengajarkan kita menghormati, mengasihi, berbakti kepada orang tua. Tidak ada Alkitab mengajarkan, lalu kalau jadi orang tua kurang ajar sama papa mamamu ya, makan tidak usah ditawari, hatinya membatu, bla bla bla, pokoknya jadi kurang ajar, welek begitu. Tidak ada, saudara. Agama mana, saudara, yang mengajarkan kalimat seperti ini? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara tahu kalimat ini muncul di mana? Keluaran 20, ini konteksnya apa? The Ten Commandments, saudara. Tidak main-main. Di antara 10 hukum Allah yang utama, jangan ada padamu Allah lain dan sebagainya. Tuhan mengingat satu relasi di dalam sebuah keluarga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Luar biasa ya. Coba cari Allah mana seperti ini, saudara. Di dalam hukum Allah yang paling fundamental, Tuhan memberikan perintah kepada manusia, hormati ayahmu dan ibumu. Tidak ada Tuhan ngomong, kurang ajarlah kepada ayahmu, ibumu, dan sebagainya. Maka saudara lihat,
Bagaimana Keluaran 21 ayat 15 mengatakan, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Coba bayangkan, saudara. Mana ada kitab suci yang sampai demikian menghormati ayahnya? Konfusius tidak pernah mengajarkan seperti ini, saudara. Konfusius hanya mengajarkan jangan kurang ajar kepada orang tua, kau harus berbakti, yaitu memang baik, saudara. Tapi Alkitab lebih dari itu. Siapa yang memukul ayahnya, ibunya, ia harus dilenyapkan dari antara bangsa ini. Ini ayat tidak main-main. Mengajarkan bagaimana bangsa Israel harus menghormati, mengasihi orang tuanya. Keluaran 21 ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, ia pasti dihukum mati. Lihat, saudara. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kita kurang ajar kepada orang tua, saudara. Ya, saya tidak ngerti di video itu kasus fiktif atau kasus beneran, saya tidak tahu. Ya, kalaupun beneran, ya itu mungkin 1 di antara 1000 ada anak yang mungkin tidak mengerti tentang iman Kristen, dia baru bertobat, lalu dia ngomong seperti itu kepada orang tuanya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, tidak pernah mengajarkan kita kurang ajar kepada orang tua. Dan saudara, saya berikan satu ayat, ini saudara akan terkaget-kaget. Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Ini belum ya. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara akan hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, menyegani, menghormati ibunya dan ayahnya. Dan Tuhan Yesus mengutip perkataan daripada 10 hukum Allah itu di dalam pengajarannya. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini konteksnya kan ada orang muda kaya yang tanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Nah, Tuhan Yesus sebutkan hukum-hukum di dalam 10 hukum. Tidak lupa Tuhan Yesus menyebutkan yang ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Luar biasa kan? Bukan hanya Tuhan Yesus, Paulus di dalam Efesus 6 juga mengutip 10 hukum Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Paulus mengatakan, ini perintah yang penting. Siapa, saudara, di dalam Alkitab yang mengajarkan kita jadi kurang ajar kepada orang tua? Tidak ada, saudara. Itu satu kesalahan kritik yang salah terhadap kekristenan. Dan sekarang saya tunjukkan satu ayat, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita semua. Di tengah-tengah Kristus kesakitan di salib, dia masih mengingat Maria. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, saudara, kenapa Yusuf tidak disebut? Para pentafsir Alkitab mengatakan kemungkinan Yusuf sudah mati. Jadi yang menemani Yesus di atas kayu salib hanya Maria. Terus saudara lihat, inilah salah satu dari 7 perkataan salib yang terkenal, saudara. Berisi satu bakti, hormat seorang anak kepada orang tuanya. Di tengah-tengah kesakitannya, Tuhan Yesus masih mengingat mamanya. Nah, setelah mungkin Tuhan Yesus berpikir ya secara manusiawi, nah sebentar lagi aku akan mati, Maria mungkin sudah tua, mau ikut siapa? Dia titipkan kepada murid-muridnya, saudara. Ya, maka saudara, saya ingin memberikan kepada kita kesimpulan pertama. Suatu kesalahan fatal, saudara, beranggapan bahwa orang kalau jadi orang Kristen atau memeluk iman Kristen, lalu jadi kurang ajar kepada orang tua. Tidak ada, saudara. Iman Kristen mengajarkan kita tidak menghormati orang tua, mengajarkan tidak berbakti, ya hatinya membatu dan sebagainya, tidak mengasihi orang tua dan lain-lain. Ya, ini satu kritik kesalahan pemikiran terhadap iman Kristen. Ya, jadi saya pada poin ini ingin menunjukkan iman Kristen bukan seperti yang digambarkan di dalam video tersebut. Tapi yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana sebuah Christian worldview, cara pandang nilai-nilai Kristen tentang keluarga. Saudara, yang kedua, iman Kristen, Alkitab mengatakan,
orang tua bukan segala-galanya. Nah, ya, tadi Alkitab mengajarkan kita mengasihi orang tua, berbakti kepada orang tua. Bahkan Tuhan Yesus ngomong, mengingat ibu ini anakmu, dan ya ibu ini anakmu, anak ini ibumu, dan sebagainya. Tetapi di satu pihak, saudara akan melihat Tuhan Yesus mengajar bahwa orang tua bukan segala-galanya. Nih, Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jangan kaget, saudara. Tuhan Yesus sering ngomong kalimat seperti ini. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Belum puas? Dan seorang lagi lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, ini apa-apaan, saudara? Apa Tuhan Yesus ini pelin-pelan? Tadi ngomong seperti itu, hormatilah ayahmu, ibumu, mengutip 10 hukum Allah. Sekarang kok ngomong seperti ini? Apa Tuhan Yesus ini pelin-pelan atau apa? Tidak, saudara. Apa sebenarnya yang ingin Tuhan Yesus sampaikan melalui hard saying ini, perkataan-perkataan yang keras? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kurang ajar kepada orang tua? Jelas tidak, saudara. Semua ayat-ayat ini memiliki satu message yang sama, yaitu Allah harus didahulukan daripada orang tua. Allah harus diprioritaskan ketimbang keluarga. Jadi kalau harus memilih antara Allah dan keluarga, antara orang tua dan anak, suami dan istri, firman Tuhan dengan jelas, engkau harus memilih Allah. Ya, ini bukan hanya masalah orang tua dan anak, saudara. Kalau saudara mempelajari Christian worldview tentang relasi apapun, relasi dengan Allah itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika para rasul ditangkap oleh pemerintah, oleh Sanhedrin, lalu dipenjara dan tidak boleh berkhotbah, Petrus menantang, kepada siapa kami harus taat? Engkau sendiri tahu jawabnya. Ya, bukan taat kepada manusia, saudara, taat harus kepada Allah. Maka poin ini, saudara, satu kesalahan fatal, saudara, di dalam video tersebut, kalau mengajarkan bahwa orang tua segala-galanya. Kalau tadi saudara menyimak baik-baik di dalam video tersebut, ya kalau kamu sudah mengikuti satu kepercayaan yang baru, ya gak apa-apalah berdoa kepada leluhur menurut caramu dan sebagainya. Saudara tidak, saudara. Kesalahan yang fatal kita berpikir bahwa relasi dengan keluarga itu dapat disejajarkan dengan relasi dengan Allah. Tidak bisa, saudara. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia tidak layak jadi muridku. Inilah firman Tuhan, saudara. Jadi ini berada di dalam satu paradoks. Kita diminta menghormati orang tua, iya. Mengasihi mereka, betul. Berbakti kepada mereka, harus. Tetapi itu tidak boleh menggantikan Allah di dalam hidup kita, saudara. Ketika orang tua itu melarang kita berbakti kepada Tuhan, misalkan, ya, lalu pokoknya mengajarkan sesuatu kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, sekalipun itu keluarga kita. Ya, jadi ini saudara Christian worldview tentang keluarga, dan saya harap saudara mulai mengerti bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan ini. Saya akan lanjutkan, saudara, dengan satu topik yaitu tentang iman Kristen, tradisi dan otoritas. Ya, saudara, tadi di depan saya mengatakan iman Kristen tidak bisa lepas dari budaya dan tradisi. Dan ketika kita bicara tentang relasi iman Kristen dan tradisi, kita harus bicara tentang otoritas. Pertama, saudara harus tahu, tadi saya mengatakan bahwa di dalam anugerah umum Allah, kita menemukan banyak
pemikiran dan ajaran moral Konfusius yang baik. Yes, dan inilah prinsip all truth is God's truth. Semua kebenaran itu adalah kebenaran miliknya Allah. Ya, jadi Allah itu menitipkan kebenarannya di dalam banyak kepercayaan, banyak agama, dan itu semua di dalam konteks anugerah umum. Ya, anugerah umum itu tidak menyelamatkan, saudara, tapi diberikan oleh Allah supaya dunia ini tetap bisa berjalan dengan baik. Maka jangan heran di dalam anugerah umum kita menemukan hal-hal yang baik di dalam pemikiran Konfusius. Tapi itu adalah prinsip all truth is God's truth. Itu adalah kebenarannya Allah, saudara. Konfusius mengajarkan anak harus menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Baik kan? Tapi itu adalah kebenaran miliknya Allah. Kalau kalimat ini saya ganti kira-kira, all good is God's good. Semua kebaikan itu adalah kebaikan miliknya Allah. Entah saudara temukan di Islam, saudara temukan di Konfusius, saudara temukan di Buddha, saudara temukan di dalam kepercayaan lain. Semua, jikalau itu satu kebenaran, itu kebenaran miliknya Allah. Ini prinsip, saudara. All truth is God's truth. Karena Allah itu sumber kebenaran. Kebenaran selalu berasal dari Allah. Ya, tapi saudara, saya ingin mengatakan, sekalipun pemikiran Konfusius baik dan banyak kemiripan dalam hal moral dengan firman Tuhan, tetapi otoritas hidup orang percaya bukan pada budaya dan tradisi, dan bukan pada ajaran manusia, melainkan pada firman Allah. Ini yang penting, saudara. Ya, kita tidak hidup berdasarkan anugerah umum saja, saudara, tapi kita itu memiliki Alkitab yang kita percaya adalah firman Allah, wahyu Allah bagi kita. Dan inilah standar hidup kita, inilah otoritas hidup kita. Alkitab ngomong jangan, ya jangan. Alkitab ngomong lakukan, ya lakukan. Bukan ajaran manusia. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini saudara, yang menuntun jalan kita di tengah dunia yang gelap ini, apa? Firman Tuhan. Yang menerangi jalan kita di tengah dunia sosmed yang sudah amburadul seperti ini, saudara. Tadi katakan seperti marketplace ini, siapa yang menerangi kita? Firman Tuhan. Kalau kita memiliki firman Tuhan yang kuat, kita memiliki Christian worldview yang kuat di dalam pikiran kita, kita akan bisa memilih dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan Yesus berkata, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Lihat saudara, ini sesuatu yang membedakan kita dengan semua kepercayaan lain, karena kita memiliki Alkitab sebagai firman Allah yang menuntun, yang mengarahkan kita di dalam dunia ini. Bahkan Alkitab itulah justru menjadi alat yang menguji suatu budaya dan tradisi, bahkan semua ajaran di muka bumi ini. Ini sudah. Alkitab bukan sekedar menjadi otoritas, Alkitab menjadi penguji apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya jangan dilakukan. Berarti itu tidak Tuhan kehendaki. 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ujilah roh di sini, itu bukan seperti roh dunia roh saja, tetapi ini adalah pengajaran, satu pemikiran, kita diminta untuk mengujinya di dalam terang firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, berasal dari Allah atau tidak? Ya, sebab banyak pengajar-pengajar palsu muncul di muka bumi ini. Ini perintah dari Tuhan, saudara. Jadi apa yang beredar di sosmed itu, yang bersaing, yang membingungkan, jangan cepat-cepat semua ditelan. Karena pembicaranya terkenal, pendeta ngetop, dan sebagainya dari gereja besar. Jangan cepat-cepat ditelan. Uji. Dites dulu. Sesuai firman Tuhan tidak. Kalau tidak sesuai, ya jangan dilakukan dan jangan diterima. Ya,
Maka ketika kita sudah mengerti ini, bahwa otoritas iman Kristen terletak pada firman Allah, bukan kepada tradisi ciptaan manusia. Sekarang kita akan menjawab satu pertanyaan, saudara. Kenapa sih kok kita tidak sembahyang atau berdoa kepada leluhur yang sudah meninggal, atau orang tua, kakek kita, atau suami, atau istri, atau siapapun? Jawabannya sederhana, saudara. Karena firman Tuhan melarangnya, titik, selesai. Otoritas kita ada di firman Tuhan. Dan firman Tuhan melarang, ya sudah, jangan dilakukan. Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Satu lagi, Imamat 20, satu pasal berikutnya, ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudara, apa yang saudara tangkap dari dua ayat ini? Ini ada banyak ayat ya yang berbunyi seperti ini. Saya kutipkan cuma dua saja. Isinya kira-kira ya sama. Apa yang saudara tangkap dari firman Tuhan ini, saudara? Tuhan itu membenci orang yang berelasi dengan dunia arwah. Ya, entah itu leluhur atau arwahnya siapa atau siapa dan sebagainya. Itu satu kejijikan, satu dosa di mata Tuhan. Ya memang betul di dalam video dikatakan itu dosa. Memang dosa, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan ini sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya, saudara sekalian, Alkitab menurut saya dengan tegas melarang kita berelasi dengan dunia orang mati di dalam bentuk apapun. Mau pergi ke dukun atau enggak mau pergi ke dukun, ya, secara pribadi atau secara bersama-sama, termasuk berdoa atau sembahyang kepada orang yang sudah meninggal. Entah orang tua kita atau nenek moyang kita atau siapapun itu. Itu ada dilarang di dalam Alkitab. Di dalam Christian worldview, dunia orang mati itu sudah tidak lagi berhubungan dengan dunia sekarang ini, saudara. Maka segala bentuk komunikasi apapun yang dipakai, mau doa, mau sembahyang, atau semedi, apapun, itu sesuatu yang tidak ada gunanya, dan itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Kita tidak hidup berdasarkan tradisi. Kita tidak hidup berdasarkan budaya. Kita tidak hidup berdasarkan ajaran manusia. Kita hidup berdasarkan otoritas firman Tuhan. Saudara. Maka, kalau demikian, apakah relasi kita dengan orang tua terputus selamanya? Loh, nggak boleh doa. Berarti sudah tidak ada hubungan dong. Putus hubungan kita dengan papa mama, dengan engkong, dengan emak, dengan leluhur-leluhur kita. Saya katakan tidak. Ya. Nah, saudara, orang Kristen menurut saya itu masih punya 1001 cara ya saudara untuk menyatakan hormat kita, bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal tanpa harus mendoakan atau sembahyang kepada mereka. Sembahyang berdoa kepada orang tua bukan satu-satunya cara menunjukkan cara kita berbakti kepada mereka. Ada banyak cara, saudara. Misalnya, bagi yang tidak dikremasi, kita bisa merawat makam mereka. Itu menurut saya satu bakti, satu hormat. Kita bisa memasang foto mereka, mengingat mereka. Dan kita bisa menceritakan kenangan-kenangan yang manis tentang orang tua kita kepada anak kita, antara cucu dengan engkong. Ya, dulu engkongmu itu begini loh, dulu emakmu begini loh. Ceritakan kepada, itu satu hormat, satu bakti, menceritakan hal yang indah supaya mereka juga mengenal. Ya, jadi saudara lihat bahwa bakti kita itu tidak selalu hanya ditunjukkan melulu melalui berdoa. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara sebagai satu hal yang mengingatkan kita. Christian worldview, cara pandang Kristen terhadap relasi orang tua, itu ada memiliki sesuatu yang tidak dimiliki di dalam Konfusianisme. Apa itu, saudara? Kita percaya adanya satu kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal,
yang akan Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Suatu saat akan dibangkitkan, diberikan glorified body, tubuh yang sudah dimuliakan. Kita akan hidup bersama-sama kembali, bertemu dengan mereka yang di dalam Tuhan. Indah bukan? Enggak lagi omong-omong lewat jarak jauh, hanya doa. Enggak. Ketemu face to face nanti di dalam hidup yang kekal, langit dan bumi yang baru. Ini enggak ada sudah di dalam kepercayaan mereka. Ya, jadi ini satu janji Tuhan yang indah sebetulnya, yang suatu saat semua keluarga yang percaya di dalam Tuhan akan dipertemukan kembali. Jadi saudara lihat, mengapa kita tidak berdoa kepada leluhur, kepada orang tua yang meninggal? Ya ini jawabannya. Dan apakah ketika kita tidak berdoa hati kita berarti sudah membatu? Oh tidak, ya. Itu tidak ada urusannya dengan hati membatu, saudara. Nah, saudara, sebelum mengakhiri ini, saya ingin memberikan satu kritik ya terhadap satu cara pikir di dalam video tersebut supaya saudara mengerti dan belajar bersama-sama, saudara. Haruskah iman dan etnis itu dicampur adukkan, saudara, disamakan ya? Di dalam video tersebut selalu terkesan karena engkau adalah orang Tionghoa ya di dalam kasus tersebut, karena engkau etnis Tionghoa, kamu dilahirkan dari suku Tionghoa, maka saudara, semua tradisi dan budaya Tionghoa harus kamu terima, tak boleh ditolak. Betulkah demikian, saudara? Iman dan etnis itu harus disamakan atau dicampur adukkan. Menurut saya, ini satu kesalahan berpikir, loh, saudara. Ini satu logical fallacy, ya, satu cara berpikir yang keliru, yang menyesatkan, saudara. Hanya karena seseorang itu beretnis Tionghoa, maka semua tradisi leluhur itu harus diterima menjadi bagian dari iman Kristennya tersebut. Nah, sekarang saya akan berikan satu contoh kasus, ya, satu contoh kasus yang saya balik dari video tersebut. Dari video tersebut itu adalah tadi ceritanya kan orang beretnis Tionghoa, lalu dia bertobat menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Lalu diharuskan semua budaya tradisi leluhur harus kamu terima, termasuk engkau harus berdoa sembahyang kepada orang tua. Nah, sekarang saya balik, saudara, kasusnya. Bagaimana kalau terjadi ada orang Barat, ya, yang dimana di dalam worldview orang Barat, cara berpikirnya tidak mengenal tradisi berdoa kepada orang mati secara umum, ya. Secara umum orang Barat tidak ada berdoa kepada papa, mama, engkong, itu tidak ada. Itu purely miliknya orang Asia, saudara. Nah, suatu saat orang Barat ini tertarik dengan ajaran Konfusianisme dan akhirnya menjadi pengikut Konfusianisme, saudara. Maka pertanyaan saya, mana yang harus diikuti oleh orang Barat ini, saudara? Ikut tradisi leluhurnya atau ikut agama barunya? Saya ingin tahu Bapak di video tadi itu menjawab seperti apa kira-kira. Ya, saudara harus nangkep logika saya ini. Kalau orang Barat ini dikatakan, ya dia harus ikut agama barunya dong. Nah, saya akan bertanya balik, lah kenapa orang Kristen tadi kok enggak boleh ikut agama barunya? Yang notabene tidak lagi berdoa kepada orang tuanya. Tapi kalau Bapak tadi menjawab, ya dia harus meneruskan tradisi leluhurnya. Berarti dia tidak harus berdoa kepada orang mati dong, karena tradisi leluhurnya orang Barat tidak mengenal berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal. Saudara lihat ya, poin yang ingin saya katakan adalah, kalau seseorang itu mencampur adukkan antara faith dan ethnicity, iman dan etnis, ini akan menjadi kekacauan di dalam berpikir, saudara. Jangan remehkan, saudara. Kritik di dalam video tersebut itu logical fallacy, satu kesalahan, saudara. Hanya karena seseorang beretnis Tionghoa, semua tradisi dari leluhur harus kamu terima, tidak boleh dibuang. Nah ini coba contoh kasusnya seperti ini. Orang Barat ini harus ikut tradisi leluhurnya atau dia ikut tradisi agama barunya. Dua-duanya kalau dipilih pasti jadi konflik. Maka saya akan menutup materi kita hari ini menunjukkan satu contoh teladan yang indah di dalam Alkitab, saudara. Nah, Alkitab ternyata memberikan contoh dan teladan yang sangat indah
untuk menunjukkan iman dan etnis tidak usah dicampur adukkan, tidak boleh disamakan. Saudara, di dalam perkembangan kekristenan mula-mula, setelah gereja itu mulai berkembang, kekristenan itu mulai tersebar, banyak orang akhirnya bertobat menjadi orang Kristen. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang bertobat terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang-orang non-Yahudi atau orang Gentiles yang akhirnya terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan juru selamat di dalam hidup mereka. Lalu saudara, para rasul jadi bingung, seperti contoh yang sedang kita hadapi ini, bingung. Loh, orang-orang non-Yahudi ini yang jadi Kristen seperti kita, perlu disunat apa enggak? Nah, ya, perlu disunat apa enggak? Saudara tahu kan, sunat itu adalah satu budaya dan tradisi dari orang Yahudi yang ribuan tahun sejak zamannya Abraham sampai zamannya Tuhan Yesus. Saudara. Ribuan tahun. Semua orang Yahudi yang laki-laki pasti disunat. Nah, sekarang ada orang non-Yahudi yang bertobat jadi orang Kristen. Para rasul akhirnya bingung. Loh, ini perlu disunat enggak seperti kita? Maka mereka mengadakan sidang di Yerusalem yang dicatat di dalam Kisah Rasul 15 ayat 9. Saya ingin menunjukkan satu hal yang penting dan indah kepada saudara. Di dalam ayat 19 dikatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Saudara, di sini aku ini Petrus. Petrus diberikan hikmat oleh Allah, lalu dia ngomong, aku berpendapat kita jangan menimbulkan kesulitan bagi orang-orang non-Yahudi yang mau bertobat menjadi pengikut Kristus, harus juga melakukan tradisi dan budaya seperti kita, saudara. Jadi dengan kata lain diputuskan dalam Kisah Rasul ini, orang-orang non-Yahudi yang mau menjadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, tidak harus disunat. Lihat, mereka memisahkan faith and ethnicity. Saudara, bayangkan saudara, kalau Petrus dan Rasul hari itu ngotot, seperti Bapak di dalam video tersebut, ngotot para Rasul, pokoknya orang non-Yahudi yang mau jadi anak Tuhan harus disunat seperti kita, nggak bisa ditawar lagi. Saudara dan saya, hari ini harus mengikuti tradisi orang Yahudi loh saudara. Bukan hanya sunat. Ada hukum-hukum makanan, ini halal, ini haram, macam-macam semua. Saudara. Tapi puji Tuhan, hari itu Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berkehendak, Tuhan memberikan pencerahan kepada para rasul dengan mengatakan seperti ini. Faith and ethnicity must be separated. Harus dipisahkan. Jangan dicampur adukkan. Maka saudara lihat hari ini, etnis apapun bisa menjadi orang Kristen, bisa menjadi anak Tuhan, tanpa harus menjadi orang Yahudi. Ngerti ya? Saudara, inilah keindahan di dalam Alkitab, saudara. Ini satu wisdom bahwa iman dan etnis jangan dicampur adukkan. Siapa yang mendengarkan materi hari ini yang keturunan Yahudi? Mungkin tidak ada, saudara. Kalau itu diberlakukan bagi kita, bagaimana budaya Yahudi akan bentrok dengan budaya leluhur kita. Lalu ada orang dari etnis lain mau jadi orang Kristen akan bentrok dengan budaya Yahudi. Tidak ada orang jadi Kristen, saudara. Maka saudara, saya mengambil kesimpulan seperti ini, bahwa ethnicity and faith adalah dua domain, dua wilayah yang tidak boleh dicampur adukkan. Siapapun boleh jadi anak Tuhan, apapun etnisnya. Dia tidak harus terikat dengan etnis leluhurnya. Dia tidak harus terikat dengan etnis keyahudian para rasul. Dia bisa menjadi anak Tuhan. Dia bisa berdamai dengan Allah, dengan imannya yang baru. Ya, jadi saudara, ini materi saya pada malam hari ini sebagai satu kritikan bahwa cara berpikir di dalam video tersebut menurut saya adalah satu logical fallacy, satu kesalahan yang fatal di dalam berpikir. Ya, sebenarnya saudara, Bapak di dalam video tadi itu membuat banyak konten-konten seperti itu ya. Salah satu video lain yang diberikan itu ada yang mentafsirkan
Yohanes pasal kedua, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur dan diberikan tafsiran macam-macam yang menurut saya juga ngaco luar biasa. Tapi kita tidak membahas itu. Saya harap saudara sekarang mengerti bagaimana kita bersikap tentang tradisi dan budaya di tengah-tengah begitu masifnya dunia sosmed yang kacau balau pada saat ini. Oke, kita boleh masuk sekarang di dalam acara tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin berespon atau yang mau bertanya.